akhirnya gue lihat pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, mencoba untuk meramu aspirasi-aspirasi ini untuk minimal dialog. Di situ Profesor Sumidaso Ahmad memimpin pertemuan itu didampingi oleh Wakil Ketua DPR yang lain, dan waktu itu semua mahasiswa memberikan pandangannya, dan kemudian pertemuan itu menghasilkan kesepakatan yang cukup produktif gitu. Ini gue juga jarang-jarang nih Mas, gue agak apresiasi yang beredar luas ya, video minta maaf dari Wakil Ketua DPR, Dasko. Menurut gue itu gestur yang sudah terlihat humble lah ya. Terlihat humble ya. Bahwa minta maaf itu nggak cukup, harus ada evaluasi. Oke, dan evaluasinya menyeluruh. Iya, jadi nggak cuma basa-basi aja. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik Mas Saab dan juga Mas Icang, ini tadi seru sekali kita sudah membahas mengenai geopolitik internasionalnya dari Pak Presiden Pak Prabowo begitu. Ayolah kita kembali untuk membahas topik di di dalam negeri begitu, domestik karena isu-isu politik domestiknya, karena dari bahan ngutik selama sepekan ini juga yang juga menjadi sorotan begitu ya, yaitu dia mengenai topik serangkaian aksi demonstrasi ini yang lagi ramai mengenai audiensi aspirasi mahasiswa yang diterima oleh Wakil Ketua DPR RI. Tadi kan udah banyak tuh angle-angle-nya yang juga saya sempat urai begitu. Nah, salah satunya tadi kemudian ada kontroversi anggota DPR, penonaktifan dan juga polemik gaji setelah penonaktifan. Kemudian tadi juga ada RUU perampasan aset. Kemudian ada transformasi DPR dan juga penyerapan aspirasi publik yang ini juga dilakukan langsung ya, dipimpin oleh Ketua DPR yaitu Ibu Puan Maharani. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Sahroni yang diganti oleh Bapak Rusdi Mase Mapasesu jadi Wakil Ketua Komisi 3, dan juga tadi isu penangkapan anggota BAIS. Mungkin ada ulikan khusus yang paling menarik kalau saya sih ini sih Mas, yang paling dekat ke hari kita tapping saat ini, yaitu tadi audiensi aspirasi mahasiswa. Gue punya catatan nih Jang, secara sekuen ya. Jadi kebanyakan gitu, atau kadang-kadang di Indonesia itu kalau ada demo, ya udah demo aja, tapi anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi untuk kasus yang demo sekarang ini, yang kemudian harus ada 10 nyawa yang harus melayang gitu Jang, gue melihat ada upaya langkah pertama kedua yang dilakukan pemerintah dalam arti luas, artinya legislatif, eksekutif, untuk kemudian mau rendah hati melakukan perbaikan Jang. Jadi ini kan demo sudah mulai menurun nih. Nah, setelah demo menurun, akhirnya gue lihat pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, mencoba untuk meramu aspirasi-aspirasi ini untuk minimal dialog. Akhirnya ketika eskalasi atau fluktuasi demo ini sudah dalam posisi menurun, gedung DPR akhirnya dibuka, yang waktu itu Profesor Sumidaso Ahmad bersama Kapolri dan juga staf presiden, utusan presiden Raffi Ahmad itu melakukan penyemangatan terhadap pasukan pengaman DPR. Jumlah pengaman yang waktu itu langsung bertemu di depan gedung Kodok itu, Kapolri memberikan penyemangat, kemudian Profesor Sumidaso Ahmad juga hadir di situ, dan juga hadir Raffi Ahmad. Kenapa harus Raffi Ahmad, Mas? Nah, kalau Raffi Ahmad ini kan mungkin agar situasi ini bisa tersiar kayaknya nih, Cak. Kita tahu Raffi Ahmad ini kan magnet ya, yang cukup luar biasa. Yang kedua, dia bisa menjadi representasi dari eksekutif, karena ini adalah utusan resmi presiden. Atau mungkin juga agar bisa lebih agak casual dikit. Bahwa situasinya juga sudah mulai reda, kondusif. Tapi nggak jauh dari itu kemudian, Cang ya.
akhirnya pemerintah perlahan-lahan, terutama legislatif, yang menjadi sasaran tembak kemarahan kemarin itu, mulai mencoba mendengarkan atau merangkul, kalau bahasa gua kemarin itu mengartikulasi dan juga melakukan upaya agregasi karena isunya ada RUU perampasan aset gitu, mau menemui mahasiswa di sana. Yaitu tanggal 3 ya kalau nggak salah ya. 3 September. Tanggal 3 September, di situ Profesor Sumidaso Ahmad memimpin pertemuan itu didampingi oleh Wakil Ketua DPR yang lain, Pak Cucun dan juga Pak Saan Mustafa. Dan waktu itu semua mahasiswa memberikan pandangannya dan bahkan ada yang sangat keras, cukup keras sampai kemudian harus meminta nelpon langsung ke Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo untuk membebaskan yang sempat ditangkap-tangkap itu. Tapi gue potong sebentar, Mas. Apa itu? Itu munculin polemik baru juga, Mas. Apa soal perwakilan mahasiswa. Apa? Dari BEM UI itu ternyata mengalami dualisme tahun ini. Oh ya? Terpecah. Ada namanya BEM UI Ungu, itu yang hadir. Namanya Agus kalau nggak salah, ketua BEM UI-nya anak teknik. Yang kedua itu BEM UI Kuning, itu si Atan namanya. Jadi gue juga baru tahu nih, ternyata waktu Pemira kemarin itu ada sengketa, Mas. Dan itu pecah dualisme yang kemarin itu udah hadir ke DPR itu BEM UI Ungu, Mas. Kenapa ada predikat ungu dan kuning ini? Kalau nggak salah sih ciri khas warnanya mereka. Ketika kampanye dan ketika bikin program, visualnya itu ungu sama kuning. Tapi apakah ada perbedaan mencolok antara ungu dan kuning? Nah, kemarin itu si BEM UI Kuning itu menolak hadir sebenarnya. Kenapa? Yang mereka ngerasa itu forum nggak ada gunanya. Sedangkan yang ungu ini itu yang direstui oleh rektorat karena kan sengketanya itu belum selesai, ada nota bahwa ini yang resmi gitu. Nah dari sini nih Cang, gue kadang-kadang melihat ya skeptisisme yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa, kadang-kadang gue tidak bisa menyalahkan secara total. Akan tetapi juga skeptisisme yang semacam ini seperti berpandangan forum ini nggak ada gunanya, kemudian hanya menggerutu di luar, itu juga menjadi sisi lain yang gue pikirkan nggak cukup balance gitu. Terlalu dikotomis ya. Terlalu dikotomis gitu, Cam. Dimana semestinya kemarin mereka telah berupaya penuh untuk menggedor pagar DPR agar bisa berdialog kan. Nah, sekarang kan udah dibuka nih. Sekarang sudah dibuka nih, Cam. Tapi kemudian masih skeptis untuk percaya penuh, dengan beberapa kasus terakhir itu sangat diwajari. Tapi kenapa kemudian itu nggak dipilih? Pertanyaan mendasarnya, mereka sampai merobohkan gedung DPR selain meluapkan amarah. Kalau secara hakikat kan sebetulnya ingin apa sih, Cang? Ingin ditemui ya. Ingin berdiskusi, ingin dialog. Saat ini pintu DPR sudah dibuka lebar untuk kemudian unek-unekmu itu disampaikan. Kalau skeptis boleh, tapi kalau rute itu tidak dijalani untuk kemudian didiskusikan, apakah itu nanti dituruti oleh DPR atau tidak dituruti, kan tinggal waktu yang akan jawab. Termasuk ini juga ya, yang juga ditemuin oleh Rike dan Andre Rosiade itu, Mas. Oh iya, yang di depan pagar ya. 17+8 tuntutan itu kan ada Anditya F. Utami, Jerome Pauline juga kalau nggak salah. Iya, betul. Akhirnya kan itu kan semacam gerakan moderasi ya. Karena kan sebelumnya kan gue sempat juga sampaikan ada banyak sana kan tuntutan yang lain-lain, termasuk yang lumayan radikal sampai meriset Indonesia itu, Mas. Jadi gue rasa sih sebenarnya itu kan sebagai sebuah gestur ya. Karena si gerakan mereka ini tadinya nggak menyangka akan ditemui langsung. Kalau nggak salah udah ada pengakuan dari si Afutami itu, salah satu ketua kelasnya mereka ini. Tadinya mau nyampaikan secara resmi aja surat ke Sekjen. Tapi ternyata di luar dugaan ada 2 itu kan anggota DPR. Ya, ada Mas Andre Rosiade kalau nggak salah, ada Kawendra, kemudian ada Bu Rike Diah Pitaloka, dan ada satu lagi dari anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Cang. Itu kan juga salah satu ini ya, gestur ya, bahwa disambut gitu, Mas ya. Dan kemudian pertemuan itu juga bagi gua, setelah gua cek, menghasilkan
kesepakatan yang cukup produktif gitu. Nah kalau masih skeptis, ya tinggal dikawal dong. Contoh nih ya, dalam pertemuan aspirasi pimpinan DPR dengan mahasiswa itu disepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja. Itu resmi itu berarti? Resmi ini. Nah ini kan salah satu poin yang dihasilkan dari pertemuan pimpinan DPR dengan mahasiswa. Oke. Ini kan kemarin yang menjadi tuntutan ketika ada misinformasi atau kontroversi dari keterangan Pak Said Abdullah. Sekarang yang memberikan keterangan ini langsung pimpinan DPR. Meskipun Mbak Puan nggak hadir, tapi 3 perwakilan sudah melakukan komitmen itu. Nah ini bagi adik-adik ya ayo dikawal aja kan. Nah, skeptisisme yang semacam ini kalau nggak ada dialog kan nggak mungkin bisa keluar, Cang. Yang kedua, salah satu hasilnya adalah Profesor Sufmi Dasko Ahmad menegaskan aspirasi mahasiswa menjadi masukan reformasi dan menyebut tunjangan perumahan dihentikan. Ini kan salah satunya nih, yang Rp 50 juta itu per bulan, yang nanti itu ditengarai bahkan Pak Adis Kadir harus kemudian karena hitung-hitungan matematikanya salah itu les kumon dan itu harus dinonaktifkan. Cang, Profesor Sufmi Dasko mengatakan tunjangan perumahan dihentikan yang awalnya Oktober sejak 31 Agustus 2025. Ini kan menjadi salah satu poin penting dari pertemuan aspirasi itu. Nah, kalau kemudian ini skeptis pertemuannya ternyata produktif kok. Nah, apakah ini kemudian akal-akalan seperti kritik-kritik yang keluar? Ya kita tinggal awasi. Nah, di sini yang gue melihat agak ironi, teman-teman mahasiswa ketika skeptis, oke. Gue pribadi bisa sangat memahami itu. Kenapa? Perilaku mungkin di tengah kesulitan masyarakat kita, joget-joget meskipun itu dari kemarin gue terangkan tidak ada hubungannya, kemudian flexing, kemudian malah bikin video dengan background musik yang dalam tanda kutip yang lo kemarin ngomong yang DJ ya, iya, yang sound horeg gitu. Kesel banget gitu kan. Tapi kan kemudian setelah ada pertemuan ini nih, itu kan ada ternyata poin-poin tuntutan itu yang kemudian DPR memperbaiki diri. Dan kalau nggak salah tadi salah satunya juga DPR itu yang kedua tadi apa? Transformasi. Iya, DPR ini akan poin-poin transformasi DPR berkomitmen itu adalah untuk melakukan transformasi DPR kan. Dan itu yang memimpin langsung siapa? Mbak Puan Maharani sebagai ketua DPR. Di situ wakil ketua DPR ngumpul dan juga semua perwakilan fraksi hadir. Dan kalau nggak salah itu ada kesepakatan untuk DPR ini melakukan perbaikan secara dalam gitu. Nah hasilnya beberapa langkah konkret yang dibahas itu antara lain penghentian tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Tadi Profesor Sufmi Dasko Ahmad dalam audiensi dengan mahasiswa sudah mengatakan itu. Sekarang di follow up dalam forum pimpinan gitu. Kemudian yang kedua, Mbak Puan memastikan bahwa tujuan dari reformasi ini adalah untuk membuat DPR lebih terbuka dan mendengarkan aspirasi rakyat secara lebih efektif. Poin berikutnya, dalam upaya menjawab tuntutan publik, itu Mbak Puan mengajak para pemimpin fraksi untuk bersama-sama menghapus perilaku elitis dan meningkatkan transparansi di dalam lembaga legislatif. Nah, yang paling penting Mbak Puan juga meminta maaf atas berbagai kekeliruan yang dilakukan oleh anggota DPR yang seringkali dianggap tidak peka terhadap aspirasi rakyat. Kemudian Mbak Puan juga mengakui sebagai wakil rakyat DPR perlu melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Ini kemudian dilakukan cukup serius dalam forum pimpinan. Yang menjadi catatan gua, setelah aspirasi dengan DPR, Bang Dasko, Profesor Sufmi Dasko Ahmad juga kemudian follow up-nya adalah memfasilitasi untuk mahasiswa-mahasiswa ini bertemu dengan eksekutif. Oh ya. Akhirnya ke istana itu. Ke istana. Walaupun kan
Pak Prabowo kan ternyata lagi ke Istiqlal ya. Iya, ke Istiqlal lagi memperingati Maulid Nabi. Yang menemui itu Mensesnek, Mas Prasetyo Hadi, lalu Mendikti-Saintek, Brian Yulianto, dengan Wamensesnek. Nah, semestinya Cang, meskipun adik-adik mahasiswa yang skeptis ya, ini adalah permintaan yang sudah diwadahi untuk langsung berdialog. Kita menuju istana menggedor-gedor pagar, membuka dan memaksa untuk masuk. Ya. Secara hakikat kan kita ingin berdialog langsung menyampaikan dan aspirasi. Ini Mas, gue sempat lihat sekilas preskon dari mahasiswa. Kalau nggak salah ya dari atributnya terlihat kalau nggak HMI kami itu, pokoknya hijau-hijau gitu. Oh iya ya. Mengaku telah terima dengan baik, sudah didengarkan juga. Dan ini gue juga jarang-jarang nih Mas, gue agak apresiasi yang beredar luas ya. Apa itu? Video minta maaf dari Wakil Ketua DPR, Bang Dasko. Menurut gue itu gestur yang sudah terlihat humble lah ya. Terlihat humble ya. Bahwa minta maaf itu nggak cukup, harus ada evaluasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.